Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sebagai pemateri dan dua rekan saya yaitu Debbie dan Satiroh. Nah, kita berlanjut ke bab 1. Latar belakang dari makalah ini yaitu globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dampaknya. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga tidak ada lagi batasan antar negara. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat kondisi dan situasi di lingkungan internasional telah banyak berubah yang disebabkan pula oleh bergesernya pihak yang semakin dominan di dalamnya. Salah satu dampak terjadinya globalisasi yakni adanya perdagangan internasional yang disebabkan oleh globalisasi perdagangan di mana mobilitas barang dan jasa telah tidak mengenal batas-batas antar wilayah. Globalisasi perekonomian ialah istilah dari suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegritas tanpa adanya batas teritorial negara. Ketika globalisasi perekonomian terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi bias atau tidak nampak dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi ini di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Dauliyah, pada tahun 2019, globalisasi telah didorong oleh perubahan teknologi dan liberalisasi keuangan dan didukung oleh apresiasi di antara para pembuat kebijakan bahwa perdagangan internasional dan sistem keuangan yang terbuka, liberal, dan berdasarkan aturan sangat penting bagi kemajuan ekonomi global. Aliran bebas modal, tenaga kerja, barang dan jasa dalam kawasan perdagangan bebas, mengembangkan instrumen dan lembaga keuangan baru dan akses seketika ke informasi dan komunikasi melalui jaringan digital baru telah menciptakan sistem ekonomi global yang sepenuhnya terintegrasi. Modal sendiri dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Ekonomi global terdiri dari trilogi kekuatan interaktif yang mencakup globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, menurut Dauliyah pada 2019. Selanjutnya, ekonomi baru dibangun di atas budaya inovasi, karena tanda bahwa ekonomi sudah terbarukan ialah lahirnya ide atau gagasan baru, teknologi baru, dan inisiatif baru. Dengan adanya globalisasi ini mengakibatkan adanya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional yang sebagian besar dikelola dan diawasi oleh organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Oleh karena itu, makalah ini berjudul Sistem Keuangan Internasional yang berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan bahwa rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan sistem keuangan internasional pada perdagangan internasional, bagaimana sistem keuangan dari masa ke masa, dan bagaimana penerapan sistem moneter internasional yang berlaku hingga saat ini. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional adalah sistem yang menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan internasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk dampak transaksi, dampak ekonomi, dan dampak penerjemahan. Sistem keuangan internasional dikenal juga dengan sebutan ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, yang merupakan cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Industri jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat.
Hal ini mengingat kompleksitas regulasi keuangan yang berbeda dengan regulasi lainnya. Struktur regulasi keuangan mencerminkan serangkaian kebijakan dari fenomena masa lalu yang diimplementasikan dengan desain regulasi yang jelas. Selanjutnya yaitu sistem keuangan dari masa ke masa. Sistem keuangan dari masa ke masa dibagi menjadi beberapa era, yaitu yang pertama sistem keuangan internasional kurun waktu pra-perang dunia, yang kedua sistem keuangan internasional antar perang dunia, yang ketiga sistem keuangan internasional pasca perang dunia, dan yang keempat sistem keuangan internasional pada masa sekarang. Yang pertama yaitu sistem keuangan pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan standar emas. Muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Adapun keuntungan pada sistem ini yaitu yang pertama stabilnya kurs falas, di mana kurs yang tingkat ketinggiannya tidak berubah dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor dan impor emas. Yang kedua, defisit atau surplus neraca pembayaran cenderung tidak berlangsung, sebab dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung menimbulkan kekuatan-kekuatan dalam perekonomian yang secara otomatis akan mengakibatkan surplus maupun defisit neraca pembayaran yang terjadi, yang pada akhirnya akan kembali seimbang. Selain ada kelebihan atau keuntungan, di sini juga ada kelemahan pada sistem ini. Yang pertama yaitu stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga. Apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan ekonomi akan cenderung naik dan demikian pula sebaliknya. Yang kedua, mekanisme penyeimbangan kembali neraca pembayaran dalam praktik asing sering tidak lancar, seperti yang diungkapkan dalam teori, yang disebabkan oleh adanya kecenderungan pemerintah negara bersangkutan untuk tidak memenuhi aturan permainan sistem standar emas. Selanjutnya ada sistem keuangan antar perang dunia. Masa di mana standar emas berhenti karena gejolak Perang Dunia ke-1 pada tanggal 1 Agustus 1914, maka terputuslah integritas konvertibilitas uang terhadap emas. Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian pergerakan ekonomi ini berjalan sendiri. Dalam masa perang, negara mempraktikkan sistem pengawasan dan kontrol devisa valuta asing tidak diserahkan dalam mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah. Terjadi gejolak investasi dikarenakan pemerintah saat itu banyak menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai perang, di mana untuk menutupi anggaran defisit mencetak uang kertas, di mana sebelumnya status negara kreditur menjadi debitur. Selanjutnya ada sistem keuangan pasca perang. Sistem moneter internasional pasca perang disebut sebagai sistem Bretton Woods. Kurun waktu dari 1946 hingga sekarang di mana dijumpai dua macam sistem moneter. Yang pertama, sistem Bretton Woods pada penggunaan tahun 1946 sampai dengan 1972 dan sistem kurs mengambang terkendali yang memiliki tujuan mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kedua, menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di negara-negara yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadi Perang Dunia Kedua di Bretton. Konferensi Bretton Woods diikuti oleh 44 perwakilan negara. Pertemuan tersebut menyepakati pembentukan 3 buah lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, International Monetary Fund, yang kedua International Bank for Reconstruction and Development, yang ketiga International Trade Organization atau World Trade Organization. Sistem kurs mengambang terkendali. Kurs mengambang terkendali IMF memberikan persetujuan negara anggota tersebut untuk menyesuaikan dengan kurs falas dengan cara mendevaluasi dan merevaluasi mata uangnya sendiri-sendiri. Pada saat itu berlaku kurs mata uang tetap.
kurs mata uang tetap ialah apabila dua negara atau lebih sepakat tentang kurs mata uangnya mereka. Selanjutnya, negara yang telah menentukan nilai paritasnya diharuskan untuk menjaga agar kurs yang berlaku tidak menyimpang dari batasan-batasan yang ditetapkan, yakni tidak lebih atau lebih rendah daripada nilai paritas plus minus 1%. Adapun tujuan dari sistem ini, yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun panjang. Yang keenam, untuk memperpendek atau memperkecil besar defisit atau surplus neraca pembayaran. Berikutnya ada sistem moneter yang berlaku sampai saat ini. Bretton Woods runtuh pada tahun 1971 disebabkan pada tahun 1962 Prancis mempelopori penukaran mata uang US dollar dengan emas yang diikuti oleh negara lain sehingga cadangan hingga 1968 terasa sangat berat, sehingga Amerika memutuskan untuk mencabut konvertibilitas mata uangnya US dollar terhadap emas. Dan pada tahun 1976, dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Amendment kedua ini antara lain menyangkut 1. Kurs devisa yang berlaku adalah floating change rate dan managed floating. Kedua, special drawing rates atau SDR merupakan cadangan devisa internasional yang akan dibagikan ke semua negara anggota dengan jalan memindahkan bukunya pada rekening negara bersangkutan. Yang ketiga, emas secara resmi didemonistis dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Negara-negara anggota dilarang mengikatkan nilai mata uangnya pada emas. Separuh dari cadangan emas dikembalikan kepada negara bersangkutan. Kewajiban IMF untuk mentransfer emas kepada para anggotanya juga dihilangkan. Sisanya dijual dengan harga lelang. Hasilnya dipergunakan untuk menolong negara-negara miskin. Yang keempat, di dalam pengawasan oleh IMF ada 3 prinsip khusus. Yang pertama, negara anggota harus menghindari diri melakukan tindakan memanipulasi kurs devisa dengan maksud menghalang-halangi penyimpangan kembali neraca pembayaran untuk meningkatkan daya saing melawan hasil-hasil produksi para anggota lain secara tidak wajar. Yang kedua, negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan mengurangi gejolak pasar. Yang ketiga, negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan interferensinya. Baik, kita sudah mencapai ke titik akhir, yaitu kesimpulan. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Sistem keuangan internasional ialah sistem yang menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan internasional harus menilai dan mengelola resiko internasionalnya seperti resiko politik, resiko valuta asing, termasuk dampak transaksi dan dampak ekonomi serta dampak penerjemahannya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang materi ini. Mungkin banyak
kata ataupun dalam penulisan ataupun dalam penambahan materi yang kurang, teman-teman bisa mengkoreksinya sama-sama. Dan hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.